Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi was sahabati wat tabi'in. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Al-ayah. Ikhwati fillah azani Allah iyakum. Syukur alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di salah satu rumahnya yang menjadi sebaik-baik tempat dari bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masajid Allah, masjid-masjid Allah. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema yang kita angkat, sahabat yang baik atau as-suhbatus salihah. Berbicara tentang persahabatan, pertemanan, maka sudah menjadi keniscayaan bahwa manusia itu dikenal sebagai makhluk individu dan sosial. Masyarakat terdiri dari beberapa unsur, baik laki-lakinya maupun perempuan, besar kecil tua mudanya, dan beragam agama serta beragam asalnya. Jika kita berbicara tentang ini, maka menjadi sunnatul hayah, menjadi keniscayaan dalam hidup, bahwa hidup ini terdiri dari beberapa orang yang berbeda-beda. Dan itu sudah dilansir Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Maka ini menjadi pijakan bahwa hidup ini niscaya kita harus membersamai orang lain atau orang lain yang membersamai kita. Kita membersamai orang lain atau orang lain yang membersamai kita. Kita tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Bahkan sebelum kita dihadirkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini lewat sebuah upaya yang sangat menentukan antara hidup dan mati yang dilakukan oleh ibu kita. Upaya mempertahankan agar bayinya tetap keluar dalam keadaan sehat dan selamat, sebagaimana dia juga berupaya untuk tetap bisa mempertahankan hidupnya. Maka sebelum ini semua terjadi, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memasang-masangkan kita. Allah telah membentuk kelompok-kelompok di antara kita. Ya. Dan itu terjadi saat di alam ruh. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf." Bahwa ruh itu waktu masih di alam sana, di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala
telah mengelompokkannya, dan Rasulullah menyebut seperti junudun mujannadah, seperti tentara yang berhimpun, saling berhadap-hadapan. Kesatuan ini ada batalion infanteri misalkan, ada kavaleri dan seterusnya kalau di ketentaraan. Maka dahulu pun demikian. Fama ta'arafa minha i'talaf. Maka yang dahulu saling dikenalkan, saling mengenal, maka kecenderungannya atau sifatnya, kecenderungannya, chemistry-nya itu sama, dan ia saling bersatu nanti. Wa ma tanakara, dan adapun yang dahulu berselisih, tidak disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dunianya ikhtilaf, berselisih. Sehingga perbedaan ini keniscayaan. Berbeda itu niscaya. Nggak mungkin semuanya laki-laki, dan sebagaimana tidak mungkin semuanya perempuan. Sebagaimana tidak mungkin semuanya itu adalah orang-orang beriman, sebagaimana semua tidak mungkin menjadi kafir. Tidak. Dan sebagaimana tidak semuanya masuk surga, di antara mereka juga ada yang ke neraka. Dan ikhwati fillah azani Allah wa yakum, hadis ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Asbab nuzulnya atau asbab wurudnya, kalau hadis asbabul wurud. Asbabul wurud hadis ini karena wanita penduduk Makkah yang selalu membuat orang tertawa hijrah ke Madinah. Kenapa demikian? Karena ternyata saat di Makkahnya ia sama orang-orang yang selalu tertawa, sering tertawa. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah sebabnya nih. Ini kronologi turunnya atau keluarnya hadis tadi. Subhanallah, makanya saat disatukan ruh itu ke jasadnya masing-masing, lihat apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang ini dan seterusnya berhimpun, ini seterusnya berhimpun. Ulama mengatakan maknanya adalah sekelompok manusia yang berkumpul atau manusia yang bermacam-macam lagi, berbeda-beda. Ruh-ruh itu saling mengenal karena suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, ruh di atasnya. Sehingga yang tadi ahli tawa dengan ahli tawa begitu. Ya, di Mekah dia sama orang-orang komunitas yang suka tertawa, maka ke Madinah pun cari yang suka tertawa begitu. Ya, dan ini adalah sebuah nubuwah, berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya Al-Imam Al-Khattabi, Imam Khattabi mengatakan bahwa orang itu, atau maksudnya manusia itu, ini persatuannya atau disatukan Allah Subhanahu wa taala, atau ketergantungan, ketertarikan satu dengan yang lainnya itu, kata Imam Khattabi, miriplah waktu dulu juga di alam ruh. Jadi sama. Sehingga ruh-ruh itu terbagi menjadi dua kelompok yang saling berlawanan. Ashabul yamin, ashabul shimal. Ashabul maimanah, ashabul mash'amah. Sama. Makanya ikhwati billah azanillahu yakum, sehingga orang yang baik cenderung kepada yang baik pula. Dan orang-orang yang buruk akan juga membersamai orang-orang yang buruk. Itu yang dikatakan oleh beliau. Dan nanti ada hadis dari Rasulullah SAW yang sudah tidak asing lagi di benak kita. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bagaimana agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Kan begitu. Nah makanya apa yang dikatakan Imam Khattabi tidak keluar dari rel yang dikatakan Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah mengatakan tentang hadis tadi, ruh itu seperti tentara yang dipersiapkan akan bertemu dengan yang sepadan dengannya. Sebagaimana kuda, jika dia cocok maka akan menyatu dengannya, dan bila tidak dia akan terpisah. Dan ikhwati billah azanillahu yakum, hari ini kita bisa lihatlah siapa mendukung siapa, siapa loyal kepada siapa, siapa memberikan apa, ya, kepada sosok-sosok yang dia sukai. Makanya
di dalam tinjauan mahabbah ada yang disebut dengan lawazimul mahabbah, konsekuensi dari bercinta. Orang itu kalau sudah cinta ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu 4. Yang pertama adalah hubbu man ahabbahul mahbub. Kemudian hubbu ma ahabbahul mahbub. Yang kedua, mencintai siapa-siapa dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh kekasih. Yang ketiga dan keempat, bughdhu man abghadahul mahbub wa bughdhu ma abghadahul mahbub. Membenci siapa-siapa dan membenci apa-apa yang dibenci oleh sang kekasih. Makanya tidak pernah bersatu air dengan minyak dikarenakan apa? Kalis dia. Dan ikhwati fillah azanillahu wa yakum, maka pantas Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, mathalul jalisi salih wassu kahamilil miski wa nafihil kir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk itu seperti perumpamaan pedagang minyak wangi dan pandai besi. Perumpamaan itu tepat sekali adanya, sangat tepat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering memberikan takrib, ya, pendekatan li tashilil fahmi, untuk memberikan kemudahan dalam memahami. Subhanallah. Maka kata Rasulullah, fahamilul misk, penjual minyak wangi itu imma an yuhdhiyaka, kata Rasulullah, pedagang minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, ya, gratisan gitu. Nih dikasih buat anti nih, atau ini buat antum nih, begitu ya. Atau kalau tidak, wa imma an tabta' minhu, kalau tidak engkau membeli darinya karena ketertarikan, minyak wangi banyak dipajang setiap hari dengannya, ini wangi dan seterusnya. Dan yang ketiga, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, kalau yang pertama enggak dikasih misalkan, yang kedua juga tidak didapat karena kita tidak punya uang, paling tidak kita dapat wanginya begitu ya. Wanginya di situ. Ya, terkadang ada testerannya lah. Ya, minyak wangi ada testeran gitu, botol-botol kecil, kita bisa pakai. Subhanallah, ini kalau berteman dengan orang baik, dengan tukang minyak wangi. Tapi wanafihul kir, kata Rasulullah, tetapi sang pandai besi imma, boleh jadi an yuharrik thiyabaka, dia itu membakar bajumu, pakaianmu. Artinya karena ada api yang mengenai bagian dari pakaian kita. Wa imma an tajida rihan khabithah, atau kalau tidak minimal bau asap itu kau dapat. Subhanallah. Makanya perumpamaan ini tepat sekali. Misalkan nih, kita orang baik-baik kita. Di situ ini di satu tempat ada orang yang sedang berjudi. Kita lagi baik-baik, kita nggak main di situ. Kita tidak main, tidak ikutan main judi di situ. Kita juga tidak ikut mabuk di situ. Kemudian ada operasi, tertangkaplah. Apakah kita yang di situ dibiarkan saja atau dibawa dulu? Minimal dibawa dulu. Nanti urusan di kantor katanya, ya, urusan di kantor. Kenapa? Orang beranggapan yang penting di situ dibawa dulu. Petugas pun demikian. Maka setelah di kantor baru Anda coba tes urin, atau Anda tadi menurut saksi-saksi nggak bersalah, baru dibebaskan. Paling tidak orang sudah melihat kita itu dengan stigma yang buruk. Loh, kok itu saya kenal dia selalu di majelis ilmu, majelis ta'lim, tapi saat ini kenapa dia di majelis judi gitu ya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, Imam Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat permisalan teman yang soleh dengan seorang penjual minyak wangi dan teman yang buruk dengan pandai besi. Dan ikhwati fillah, hadis ini juga menunjukkan keutamaan bergaul dengan orang-orang yang baik, teman yang baik, sahabat yang baik, dan sekaligus juga larangan bergaul dengan orang-orang atau teman-teman yang tidak cukup baik. Mengapa demikian? Karena lambat laun dia akan mempengaruhi.
baik itu teman yang baik ataupun itu teman yang kurang baik. Karena kata seorang penyair, anil mar'i la tas'al walakin is'al qarinahu fa innal qarina bil muqaran yaqtadi. Tentang seseorang, kau jangan tanya langsung hakikat ya kepada orang tersebut. Kau jangan tanya langsung kepada dirinya. Kenapa? Karena yang bersangkutan entah dia akan mengemasnya dengan baik ya, kemudian memake upnya, melakukan packaging kepada dirinya dikemas begini. Tetapi tanya temannya. Coba bagaimana sahabatnya memberikan kesaksian tentangnya. Atau nggak usah banyak tanya, kalau sahabatnya begitu, paling tidak dia tidak cukup jauh dengan itu, dengan temannya tersebut. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama. Ya, karena hidup ini kita butuh agama. Dari sejak memejamkan mata sampai ya memejamkan kembali. Dari memejamkan mata artinya sejak akan tidur sampai besok mau memejamkan mata lagi, kita butuh agama. Maka salah besar kalau ada orang bilang di satu perkara janganlah bawa-bawa agama. Salah. Apa sebabnya? Kapan kita boleh untuk menanggalkan agama? Tidak boleh, karena semua perkara hidup ini harus ada agamanya. Dan ikhwati fillah, betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjadi larangan buat kita untuk berteman, bersahabat dengan teman atau sahabat yang tidak menambah baik diri kita dalam beragama. Kenal saja boleh, ditemenin jangan, kalau bahasanya gitu ya. Kenal iyalah, karena kita kan lita'aruf, untuk saling kenal. Tapi lebih dalam dari itu tidak. Ya karena berukhuwah, karena kalau kita bersaudara, itu ada tahapannya, ada namanya at-ta'aruf. Pertama kita saling kenal dulu. Oh fulan, oh fulana, oh di sini rumahnya, oh ini nomor teleponnya. Kalau kita sudah saling kenal, coba naik satu level namanya tafahum, saling memahami. Oh dia itu tidak suka kalau saya berbuat gini, sebagaimana saya juga tidak suka kalau dia melakukan itu. Ini namanya tafahum. Yang selanjutnya ada ta'awun, saling menolong. Ya, saling menolong. Dan yang keempat adalah takaful, ya, saling mengcover. Ini luar biasa. Kalau sudah saling mengcover, kadang-kadang dia itu butuh, tapi saudaranya dilihat lebih butuh, dia dahulukan, dia prioritaskan. Makanya Allah mengatakan tentang perbuatan baik orang Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansar itu selalu mendahulukan kepentingan saudaranya Muhajirin, padahal dia sendiri berkebutuhan. Masya Allah ya, dan ini luar biasa ikhwati fillah azanillah. Baik. Selanjutnya kebaikan seseorang bisa dilihat dari temannya. Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yakhalil. Seseorang itu bagaimana agamanya. Kalau dia enggak sholat, dia enggak sholat. Ya. Umumnya begitu. Kalau temannya biasa suka tongkrong-tongkrong begitu, kemudian azan berlalu dia masih di situ, maka kemudian teman yang membersamai tidak banyak memberikan pengaruh. Artinya dia akan terjebak pada keadaan si teman tersebut. Sama seperti orang suka mabuk. Temannya juga orang-orang yang suka mabuk. Sahabatnya orang-orang yang suka mabuk. Karena ini sudah menjadi keniscayaan bahwa burung itu tidak akan pernah hinggap kecuali sama temannya. Ya ikhwati fillah azanillahu yakum, burung hanya akan hinggap dia dengan sahabatnya, dengan yang satu jenis dengannya. Makanya disebutkan di sini, innat tuyura ala ashkaliha taqa. Burung itu mainnya sama burung. Begitu ya, sama teman-temannya juga sesama. Gak mungkin burung main sama bebek, padahal sama-sama unggasnya, begitu ya. Atau burung main sama ayam, ya enggak. Mungkin pada satu waktu saja dia ada pertemuan karena di situ ada makanan bareng-bareng. Setelahnya dia akan kembali lagi ke komunitasnya. Makanya disebutkan fakullun yarghabu fi mislihi. Setiap orang dia akan punya kecenderungan suka dengan orang-orang yang semisalnya, orang-orang yang karakternya sama, orang-orang yang punya chemistry-nya sama. Makanya tinjauan orang-orang para ilmuwan hari ini tentang adanya kecocokan dan seterusnya sudah dikatakan duluan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini nggak suka nih karena dia orangnya begini, ya misalkan melankolis atau apalah istilah-istilah itu, maka dia hanya cocok dengan yang ini, dia hanya cocok dengan ini dan seterusnya. Subhanallah, maha benar Allah, ya, dengan segala syariat yang diturunkannya dan maha amanah Rasulullah SAW dalam menyampaikannya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, ini makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah tentang sifat yang baik. Teman yang baik nih yang perlu kita temenin yang gimana? Karena jangan-jangan ada kesalahpahaman nanti. Alih-alih ingin punya teman baik, malah nggak baik. Bukan hanya nggak baik, terseret kepada ketidakbaikan. Nauzubillah. Nah, kata beliau, wa fi jumlatin, secara umum, ya, fayanbaghi an yakuna fiman, maka hendaknya orang yang engkau pilih itu menjadi sahabat memiliki tu'athir suhbatuhu khamsu khisal. Ada 5 perkara lah. Ada 5 karakter. Yang pertama adalah an yakuna aqilan. Orangnya berakal. Masa berteman sama orang gila? Berteman sama orang gila ikut gila nanti. Makanya kalau ada orang gila melakukan sesuatu dan kita lebih marah dari dia, siapa yang gila sebenarnya? Dia melakukan itu karena dia gila. Sehingga orang gila dengan tasarrufat, dengan apa yang dia kerjakan, sebenarnya itu, ya, para ulama mengatakan namanya gila. Ya, namanya juga orang gila. Mungkin tindakannya adalah ditanggulangi agar tidak berdampak kepada orang lain atau korban lain, silakan. Tapi kalau kita kemudian marah-marah kepadanya, ya ini silakan berpikir, ya, siapa yang gila sebenarnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah husnul khuluq, akhlaknya baik. Berakal, iya, tapi akhlaknya baik atau tidak? Masya Allah, sekarang kita jumpai banyak berakal dia. Kalau tidak berakal bohong. Orang sekolah kok, SD, SMP, SMA. Begitu SMA, selesai UN, Masya Allah, ya, pilok dibeli untuk apa? Dicoret-coret ke baju. Rok benar-benar panjang disobek, ya, dia bawa gunting, dia gunting. Waliyadzubillah. Kemudian naik motor sport, boncengan dengan laki-laki, dia yang membonceng laki-laki tersebut. Ya beginikah teman? Nah, wallah, bukan ini. Ya. Bukan ini. Karena tidak ada khuluq, enggak punya akhlak kayak gitu. Kita katakan yang akhlaknya baik itu yang pasti tahu dalam perkara yang mubah saja dia berhati-hati. Bagaimana dengan perkara yang haram? Nah, ini teman yang baik. Makanya di sini disebutkan yang ketiga, bukan orang yang fasik. Fasik itu orang yang selalu dan gemar bermaksiat. Bukan berarti kawan kita yang nggak pernah maksiat, tapi kemaksiatannya minim lah gitu. Kalaupun dia bermaksiat, dia pun tidak melakukan mujaharah. Apa itu mujaharah? Bangga kemudian ditampak-tampakkan. Ini namanya mujaharah. Kullu ummati mu'afa. Kata Rasulullah, semua umatku dimaafkan. Semuanya. Illal mujahir, kecuali orang-orang yang bangga dengan maksiatnya. Nauzubillah. Ya, kadang dia begini, dia posting ke media sosial. Teman yang lihat nggak mau kalah, ya, lebih vulgar lagi, dia posting lagi. Beginikah pertemanan? Tidak. Ya, ini yang perlu diwaspadai. Kemudian akhlaknya sudah, fasiknya ya minim lah, dan yang kemudian adalah orang itu tidak mengada-ada dalam urusan agama. Kenapa? Sebab kalau mengada-ada dalam urusan agama, ini akan menjadi penyakit tersendiri. Sehingga yang disebut dengan penyakit syubuhat itu hadir, kata Imam Ibnu Katsir dalam mengomentari fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, karena ada orang yang di hatinya itu syubhat. Tidak merasa cukup dengan apa yang dibawa oleh Rasul, tidak merasa cukup dengan apa yang dituntunkan oleh para sahabat, tidak merasa muqtani, qanaah dengan apa yang telah dipraktekkan oleh generasi terdahulu dalam hal nilai-nilai baik. Nah, ini yang kelima adalah tamak terhadap dunia. Nauzubillah. Orang kalau sudah tamak kepada dunia, bahayanya kitanya pun bisa dimakan. Kita sahabatnya bisa ditelikung dari belakang. Berapa banyak orang berbisnis bersama-sama,
memulainya dari satu starting yang sama-sama lah, start yang sama from the zero ya, mulai dari awal, dari nol ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya, karena dia tamak kepada dunia, akhirnya al-ghayah tubarrirul wasilah. Segala apa yang menjadi harapannya, cita-citanya, asanya, kemudian dia punya ekspektasi yang besar, akhirnya menghalalkan segala cara untuk sampai pada puncak itu. Dan tidak sedikit menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Dan na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang yang akhirnya apa? Karena urusan dunia, nilai persahabatan bubar di tengah jalan. Urusan dunia. Padahal kalau kita lihat, Masya Allah, ya, jika pernikahan, jika lawan jenis itu dinilai adalah sebagai sebuah duniawi, karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mata', dunia ini perhiasan, kesenangan saja kata Rasulullah. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baiknya kesenangan dan perhiasan adalah wanita salihah. Teringat akan sebuah kisah yang luar biasa. Dua sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Darda dan Salman. Subhanallah, salah satu dari keduanya ini minta ditemani untuk melamar seorang akhwat, melamar seorang gadis. Ya, yang satunya bersedia untuk menemani dan menjadi juru bicara terhadap niat baik saudaranya. Begitu di depan walinya, dia utarakan niat baik saudaranya. Subhanallah. Justru sang gadis kepincut dengan juru bicara. La haula wala quwata illa billah. Ya, bukannya berkelakar, tapi ada sejumlah ikhwan yang bilang, Ustadz, bersedia nggak temenin? Ana mau proses nazar dan ta'aruf. Ana bilang takut nanti peristiwa Abu Darda dan Salman terulang. Jalan aja sendiri. Ana bilang. Ini kelakar aja ya. Subhanallah. Bukan lagi dia apa namanya? Dia tidak kecewa seperti orang hari ini. Mungkin orang sudah mencak-mencak, dia katakan, akhi, ternyata antum pagar makan tanaman. Tidak begitu dia ucapkan. Ternyata qaddarallahu ma syaa fa'al. Dia yakin bahwa takdir Allah tidak akan pernah berubah, termasuk terhadap jodoh bagi dirinya. Maka dia yang telah membawa barang-barang sebagai ya pengantar hadiah untuk sang calon mertua, dia alihkan kepada saudaranya yang ternyata akhwat itu jatuh cinta dan apa namanya ingin kepada laki-laki tersebut. Masya Allah, betapa indah ikhwan. Kalau sekarang sudah mungkin ambil parang ya, atau duel, udahlah kita selesaikan secara jantan gitu ya. Tidak, subhanallah. Ya ikhwati billah azanillahu yakum. Ini perlu dicatat ini. Makanya apa? Teman yang tomak terhadap dunia akan lebih menyengsarakan kita. Kenapa? Karena dia bahkan tidak segan untuk memakan kita. Bukan hanya dunia, kita pun akan dimakan. Dan ikhwati billah azanillahu yakum, ada bait doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini dinilai hasan oleh para ulama. Status doa ini, doanya berbunyi begini, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari punya tetangga yang buruk. Tetangga kalau sudah buruk nggak nyaman hidup. Makanya ada sebuah ungkapan falsafah orang Arab, kalau beli rumah itu beli dulu tetangganya. Al-jar qabla ad-dar. Kenapa beli tetangganya? Kalau tetangganya baik, ya, berapapun harga rumah, bismillah. Tapi kalau semurah apapun harga rumah, tetangganya tidak nyaman, masya Allah, ya, menjadi salah satu apa namanya jurang dari jurang-jurang neraka dunia. Bukan menjadi taman-taman surga, menjadi jurang-jurang neraka dunia. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku juga berlindung kepadamu punya pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum waktunya. Maksudnya membuatku tua sebelum waktunya. Ada enggak? Ada. Ya, setiap harinya makan apa? Makan jantung. Bukan makan hati lagi. Sebab hatinya sudah dikasih jantungnya sekarang yang diinginkannya. Masya Allah. Setiap hari bertikai, setiap hari bertengkar. Ini diajarkan Rasulullah agar kita berlindung kepadanya. Yang ketiga, wa a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban. Punya anak tapi jadi majikan untuk diriku. Masih kecil ya, nyusahin. Sudah gede, urusannya sama bareskrim. Dipanggil orang tuanya bolak-balik. Begitu nikah, nitipin anaknya. Masya Allah.
Ya, kapan waktunya untuk bisa ibadah sama Allah? Ya, kapan? Ada aja terus. Dan yang keempat, yang selanjutnya, Rasulullah mengajarkan satu doa, kata beliau, wa min malin yakunu alayya adzaban. Punya harta tapi mengazab diriku. Ada enggak? Banyak. 3:30 kambing berbunyi bangun dia. 4:30 azan berkumandang tidur. Diazab sama harta, betul kan? 11:30 malam orang-orang sudah terlelap dalam tidurnya, persiapan untuk qiyamul lail tahajud, dia masih semprot-semprot mobilnya karena takut karatan katanya habis hujan. Masya Allah, ya, ini diazab oleh harta. Yang selanjutnya, ini yang menjadi pembahasan kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani idza ra'a minni hasanatan dafanaha wa idza ra'a minni sayyi'atan adaaha. Kata Rasulullah, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb, punya teman, punya sahabat yang matanya penuh dengan kebencian, hatinya memendam rasa dengki. Jika ia lihat dariku kebaikan, ia tutup rapat-rapat. Namun ia jika lihat dariku keburukan, ia sebar luaskan seluas-luasnya. Ya, jangan pilih teman yang seperti ini. Baik, ikhwati billah azanillahu yakum. Baik, kita tulis ya doanya. Itu doanya, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Panjang doanya, panjang, tetapi kalau sudah hafal cepat dia, pendek. Baik, kita lanjutkan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, istakthiru min ashabis salihin. Perbanyaklah memiliki sahabat-sahabat yang baik, sahabat yang saleh. Fa innahum yanfa'unakum yaumal qiyamah. Karena ia akan manfaat buat kalian, memberi syafaat pada hari kiamat buat kalian. Ini yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Dan sebaik-baik teman adalah apabila saat melihat wajahnya maka mengingatkan kita kepada pertemuan Allah Subhanahu wa taala. Adalah apabila melihat perbuatannya mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Dan apabila ia berbicara bertambah ilmunya. Ya, ilmu kita ini bertambah. Karena apa? Transfer ilmunya, transfer kata-katanya dan seterusnya. Subhanallah. Maka yang seperti ini kata Hasan Al-Basri, istakthiru minal ashabis salihin. Perbanyak sahabat-sahabat salihmu. Kenapa demikian? Fa innahum yanfa'unakum yaumal qiyamah. Ya, karena dia akan memberi manfaat buat kita pada hari kiamat. Tapi ikhwati fillah azanillahu yakum, maka Umar Al-Faruq Amirul Mukminin radhiyallahu anhu berkata, "Ma u'tiyal 'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih." Tidaklah ada pemberian setelah diberikan oleh Allah cahaya Islam ini, tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat yang baik. Mengapa demikian? Kata Umar bin Khattab, "Fa idza wajada hadukum waddan atau waddan min akhihi falyatamassak bih." Karena kata Umar bin Khattab, apabila seorang mendapatkan cinta dari sahabat salehnya, hendaklah ia menggenggam erat sahabat tersebut. Subhanallah. Jadi jangan sia-siakan, ada punya sahabat saleh, jangan disia-siakan. Tapi jangan disia-siakan dalam tanda kutip ini ya. Tidak dijadikan malah kesempatan. Oh, ini mumpung, haji mumpung begitu. Tidak demikian. Kalau ini namanya ada udang di balik bakwan gitu ya. Kenapa? Ada motif yang dia bangun bukan karena Allah. Karena orang yang akan mendapatkan naungan di tengah tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam riwayat dari Abu Hurairah, Imam Bukhari mengatakan di situ dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang membangun kasih sayangnya karena Allah. Bertemu karenanya, berpisah juga karena Allah. Bukan karena lilmal, bukan karena harta, walidain bukan karena mengutang, bukan. Ya, walid ta'am bukan karena makanan, bukan. Walid tumpangan bukan karena tumpangan, enggak ya. Tetapi apa? Lillah, karena Allah. Ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Ikhwati billah azanillahu yakum. Ini. Selanjutnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, Imam Syafi'i
imam yang begitu populer di tengah masyarakat muslim Indonesia atau wabil khusus di kawasan Asia Tenggara lah. Ya, karena banyak mazhab beliau berkembang pesat di sini. Beliau mengatakan idza kana laka sadiqun yu'nika 'ala ta'ah fashudda yadayka bih. Kalau engkau memiliki sahabat yang baik yang menolongmu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka genggamlah kedua tanganmu erat-erat kepadanya. Mengapa demikian? Fa inna ittikhadhas sadiq sa'ab wa mufaraqatuhu sahlah. Karena mempertahankannya, menggapainya itu sulitnya bukan main, tapi melepasnya mudahnya luar biasa. Teori membangun pasti lebih lama, lebih sulit ketimbang menghancurkan. Misalkan kalau kita bicara sebuah bangunan, dia dibangun berbulan-bulan lamanya, tunggu sebelah sini kering, bagian itu kering dulu, bagian ini baru diberikan ornamen ini dan seterusnya, baru diukir dan seterusnya. Tapi kalau menghancurkan, nggak ada. Makanya nggak pernah ada pelajaran seni menghancurkan. Nggak ada. Menghancurkan nggak pakai seni. Menghancurkan persaudaraan, persahabatan nggak pakai seni. Nggak perlu pakai berbulan-bulan. Satu kata yang menyayat dadanya, menyayat luka, membuat luka di hatinya, selesai persahabatan. Tapi membangunnya, masya Allah, susah bertahun-tahun, ya, susah senang bersama dan seterusnya. Tapi karena ada satu ucapan lisan yang tidak, ya, yang tidak kita pertimbangkan lagi efeknya, ternyata menyayat persaudaraan kita atau persatuan atau persahabatan kita. Makanya di situ disebutkan, ya, kalaulah badan ini luka karena pedang, banyak obat kita bisa cari. Tapi kalaulah hati ini luka karena lisan, kemana obat kita cari? Susah. Makanya ikhwati billah azanillahu yakum, Imam Syafi'i mengatakan genggam erat-erat. Terkait dengan ini, satu ketika Imam Syafi'i maridhal imam, beliau sakit. Waktu sakit, murid beliau sekaligus guru beliau, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, mendengar sakitnya Imam Syafi'i. Sedih beliau, sedih luar biasa. Akhirnya datang menjenguk, mendoakan Imam Syafi'i, la ba'sa tahur insyaallah, memberikan kekuatan agar beliau segera bangkit dari sakitnya. Karena kalau orang biasa saja sakit diharapkan segera sembuh, paling tidak baik untuk dirinya atau untuk keluarganya, bagaimana dengan ulama? Majelisnya mungkin terbengkalai, begitu ya. Banyak umat yang ya membutuhkan kehadiran beliau saat beliau sudah sembuh lagi. Maka Imam Ahmad sedih luar biasa. Akhirnya apa? Imam Ahmad menjenguknya dan menumpahkan air mata di sana. Pulang dari situ, Imam Ahmad yang gantian sakit. Subhanallah, karena terlampau kepikiran tentang sahabat dan gurunya ini. Allahu Akbar. Karena mendengar Imam Ahmad sakit, bukan karena ketularan penyakitnya, bukan. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Bersegera untuk memakai pakaian, menampakkan dirinya seolah dia sudah sehat. Seolah sudah sehat dan sekarang bergantian menjenguk Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, ya. Ini yang mungkin dikatakan rajulani tahabba fillah ijtama' alaihi waftaraka alaihi. Dua orang yang berkasih sayang karena Allah, berjumpa karenanya, berpisah karenanya. Maka Imam Syafi'i bergegas untuk berpakaian menjenguk Imam Ahmad. Dia tutupi apa yang masih dia alami dari rasa sakit, agar Ahmad bin Hanbal sebagai sahabatnya dan muridnya sekaligus gurunya ini juga segera pulih kembali. Subhanallah. Kita belum ada yang sampai kayak gitu kita. Ya, belum. Kalaupun ada mungkin dikit, illa man rahimah rabbuh. Begitu di broadcast, Ibu Fulana sakit, Pak Fulan sakit, syafahullah. Alhamdulillah, bagus itu yang pertama. Kapan nih yuk kita mau jenguk? Kalau bisa kita ada berpatungan kolekan gitu. Emang sudah di ICU ya? Kok ditanyanya ICU? Enggak mesti menjenguk itu di ICU atau dirawat di ruang mana. Dia masih di rumah. Belum dirawat di rumah sakit. Jenguk, berikan kekuatan, karena sebagian dari kesembuhan seseorang dari penyakitnya adalah keyakinan dia untuk bisa tampil sembuh. Dan itu dengan kondisi hati yang kuat. Kuatkan saat saudara kita, sahabat kita dalam mengalami kelemahan. Dan ikhwati billah azanillahu yakum, Luqman Al-Hakim, Luqman ini memang terkenal dengan kebijaksanaannya. Sampai disebut ada surat sendiri dalam Al-Quran, surat Luqman.
Dia pernah bertutur kepada anaknya, ya bunayya. Nah, kalimat ya bunayya itu kalimat yang lebih dalam, lebih halus dari kalimat panggilan ya bni. Ya bunayya, liyakun awwala syai'in taksibuhu ba'dal imani billahi akhan sadiqa. Nah, hendaklah perkara pertama yang engkau cari setelah iman kepada Allah adalah sahabat yang jujur. Fa innama misluhu kamithli syajarah. Sebab sahabat yang baik, sahabat yang jujur itu seperti pohon yang rindang. Pohon rindang. Apa fungsinya? Lihat. Jika kau duduk di bawah naungannya, dia akan menaungimu. Saya aja nggak mau parkir di situ, panas. Mobil saya kepanasan kalau saya cari di bawah pohon itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Hasan, wa in akhadta minha at'amatka. Kalau engkau berada di bawah pohon itu, engkau pun dapat efek baiknya. Kalau pohon itu punya buah yang ranum, bisa mengenyangkan. Kemudian wa in lam tanfa'uka lam tadurruk. Yang penting lagi, kalau dia tidak bisa memberikan manfaat untukmu, paling tidak dia tidak membahayakanmu. Ini luar biasa kata Luqman Al-Hakim. Subhanallah ya. Berapa banyak, maaf ya, pekerja yang harus mengelilingi dari kampung ke kampung, keluar dari tempat satu tempat, ya satu wilayah ke wilayah lain. Tatkala dia merasa lelah, ya penatnya matahari dan seterusnya, kemana dia cari? Tidak sedikit pohon yang rindang, betul kan? Subhanallah, kalau untuk sekedar melepas lelah, ada seperti itu. Maka ada seorang ulama mengatakan, jadilah engkau untuk sahabatmu itu seperti pohon. Ini bukan Luqman Hakim, bukan. Pohon itu, tatkala dia dilempar batu, dia membalas batu lagi enggak? Dia memberikan buahnya untukmu. Subhanallah. Ya. Dilempar batu, bukan batu lagi dia lempar ke kita, enggak. Tapi jangan main-main, kalau dia sudah marah, tumbang dia, kita mobil, rumah kena kita. Ya. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum. Maka akhir kisah dari persahabatan dua orang yang beriman, dua orang yang baik, dua orang yang membangun kasih sayangnya di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang berkasih sayang, orang yang bersahabat, orang yang berteman, orang yang memberikan loyalitasnya di dunia ini, nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Waliyadzubillah. Ada suami bermusuhan dengan istrinya, begitu pula sebaliknya. Ada anak bermusuhan dengan orang tuanya, begitu pula sebaliknya. Ada guru dengan muridnya, begitu pula sebaliknya. Ada dosen dengan mahasiswanya, begitu sebaliknya. Ada atasan dengan bawahannya, ada direktur dengan karyawannya, begitu sebaliknya semuanya. Ada komandan dengan prajuritnya, begitu sebaliknya. Kecuali satu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang membangun semua itu karena takwa. Karena takwa. Ya. Karena takwa ini yang mengeratkan, takwa ini yang mengabadikan, takwa ini yang melanggengkan. Subhanallah. Makanya lihat bait doa yang diucapkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan ini menjadi pelajaran buat kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahu akbar. Indah sekali ayat itu. Mereka yang datang belakangan, mereka yang beriman di kemudian hari, mereka mendoakan, ya Rabb, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman ketimbang kami. Dan jangan kau jadikan di hati-hati kami ada sekat, ada ganjalan. Masya Allah, ikhwati billah azanillah ya. Ini orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang di tengah ketidaktahuan saudaranya dia doakan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Dia doakan saudaranya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Dia doakan saudaranya. Karena dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Hibban disebutkan, barang siapa yang berdoa kepada Allah di tengah ketidaktahuan saudaranya saat ia mendoakannya,
Maka kata Rasulullah, "Man da'a li akhihi inda dhahri ghaibi akhihi, fa inna ala ra'sihi al-malakul muwakkal." Di atas kepalanya ada malaikat yang menjadi delegasi Allah yang bertugas mengawasi orang ini. Fa idza da'a li akhihi khairan. Kalau orang ini berdoa di tengah ketidaktahuan saudaranya saat dia didoakan, dia berdoa dengan yang baik-baik, maka malaikat yang ada di atas kepalanya mengatakan, "Walaka bimithlih." Engkau pun mendapatkan hal yang kau doakan kepada saudaramu tadi. Subhanallah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, ini persaudaraan yang dibangun di atas iman ini. Kalau kita cerita tentang Abu Ayyub Al-Ansari, begitu Rasulullah disambut tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, orang-orang berebut mengajukan tawaran kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, singgahlah di rumah kami. Ya Rasulullah, bermalamlah di tempat kami. Ya Rasulullah, sudikah kiranya engkau bermalam di tempat kami?" Subhanallah, Rasulullah mengatakan, "Di mana qaswa, untaku berhenti di situ nanti aku akan bermalam." Subhanallah, dengan gegap gempita rasa senang yang tidak terbendung, ternyata itu ada di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. "Ya Rasulullah, di sini ya Rasul," katanya. "Di sini ya Rasul." Lihat, luar biasa. Memberikan tumpangan untuk Rasulullah bermalam di rumahnya. Sampai ia tawarkan, "Ya Rasulullah, agar engkau bersedia di bagian atas ya Rasul dari rumah ini, agar kami dan keluarga tidak berada di atasmu ya Rasulullah." Subhanallah. Tapi Rasulullah lebih memilih di bawah agar mudah lalu lalangnya Rasulullah SAW. Maka saat itu ikhwati fillah azanillahu wa yakum, tumpahlah air yang membasahi bagian atas dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub bergegas mengambil kelambu dari rumahnya dan dia keringkan air itu karena khawatir menetes mengenai Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu arda. Subhanallah, ikhwati fillah azanillahu yakum, sampai seperti itunya, tidak mau mencelakakan sahabatnya. Inilah yang dibangun di atas iman dan takwa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hendaknya dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian dengan iman yang sempurna. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai sahabatnya, saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ikhwati billah azanillahu yakum. Maka di sini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah sebuah riwayat dari Ali ibn Abi Thalib tentang surat Az-Zukhruf ayat 67 tadi. Rajulani mu'minani fatufiya ahaduhuma 'anil akhar. Dua orang yang beriman, bersahabat di dunia ini, meninggal salah seorang dari keduanya, kemudian dikabarkan oleh Allah bahwa dia nanti tempatnya di surga. Begitu datang pada hari kiamat dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dan memerintahkan dia untuk saling berkomunikasi. Subhanallah. Lihat. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Rajulani kafirani fatufiya ahaduhuma 'anil akhar. Di lain pihak ada orang kafir, orang yang tidak membangun persahabatannya, pertemanannya karena Allah, bukan karena iman, bukan karena takwa. Nanti di akhirat saling menyalahkan. Kamu tuh seburuk-buruk sahabat bagi saya, Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah di sini ya tidak menuntut saya nanti di akhirat begitu. Mudah-mudahan. Dan saya pun tidak akan menuntut insyaallah. Ya. Tapi ikhwati fillah azanillahu yakum. Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah mengatakan bahwa kelak orang-orang yang tidak membangun semua itu di atas ketakwaan pasti bermusuhan, pasti itu. Insyaallah, ya. Alangkah ruginya ternyata di sini sudah habis semuanya kita berikan. Alangkah ruginya di sini sudah lelah tubuh ini kita bantu. Alangkah ruginya semua ini sudah kita upayakan buat dia. Ternyata kita tidak memberikan loyalitas, dukungan, persahabatan, pertemanan karena bukan takwa. Di sana di akhirat bermusuhan. Ikhwatillah azanillahu yakum. Dan persahabatan dan kecintaan yang dibangun di atas kebenaran, ya, di atas tauhid,
di atas takwa, dia akan langgeng. Tetapi persahabatan dan pertemanan yang dibangun di atas kekafiran dan kemaksiatan, maka hari itu akan berubah menjadi permusuhan. Ini yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi. Yang tidak membangunnya di atas takwa, dia akan bermusuhan. Makanya kalau kita senang kepada saudara kita, boleh bilang uhibbuka fillah. Kepada yang laki-laki, bilangnya laki-laki kepada laki-laki, uhibbuka fillah. Ana menaruh kasih sayang karena Allah ke antum. Yang perempuan juga begitu. Uhibbuki fillah. Tapi jangan dibalik, laki-laki bilang ke perempuan, wah ini bisa gaswat ya. Bisa bahaya. Bahaya pakai tasydid, bahaya. Karena itu lebih bahaya dari bahaya. Jangan bilang gitu. Nah, ikhwati fillah azanillahu, kecuali kepada istri atau suami kita. Uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Bagi yang mendengarnya, apa doa yang dilantunkan lagi kepada saudara yang mengucapkan kalimat itu? Ahabbakalladzi ahbabtani lah. Semoga Allah yang telah memberikan cinta kasih-Nya kepadamu agar engkau mengasihiku, senantiasa mencintaimu dimanapun kau berada. Subhanallah. Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Ini luar biasa, ikhwati billah azanillahu yakum. Ya. Baik. Maka jangan sampai nanti di akhirat menyesal. Kenapa menyesal? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Furqan di ayat 27 sampai 29, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani." Hari itu orang-orang zalim menggigit tangannya semua. Kan kalau sekarang ada salam gigit jari ya katanya. Salam gigit jari karena gagal gitu misalkan apa, gigit jari katanya, plesetan. Sekarang bukan lagi jari yang digigit, tangannya. Sebuah ungkapan lil mubalaghah, untuk sebuah penyesalan yang sangat. Bukan lagi gigit jari, enggak. Bukan. Tetapi tangannya yang digigit. Kemudian dia katakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduh celakanya, coba dulu saya menempuh jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, coba dulu saya enggak menjadikan fulan itu teman saya, sahabat saya, kekasih saya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Apa katanya? Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan syaitan itu ya tidak mau menolong manusia. Subhanallah. Ikhwati billah azanillahu yakum, lihat betapa sesungguhnya penyesalan itu nanti karena salah pilih teman. Ya. Penyesalan itu salah pilih kawan. Penyesalan itu salah pilih sahabat. Penyesalan itu karena salah membangun loyalitas. Dengan siapa dia loyal? Salah semuanya. Ayat ini turun disebutkan bahwa dahulu karena ada seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah termasuk orang yang terprovokasi sehingga dia memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Uqbah sampai membuat Rasulullah itu pernah menahan sakitnya injakan kaki Uqbah yang hampir mata Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar sakit karena sakitnya leher yang diinjak. Dan Uqbah bin Abi Mu'id juga pernah membekap Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanal jazur. Sanal jazur itu adalah perutan dari unta yang baru saja melahirkan, ya tali plasenta dan seterusnya. Masya Allah, diikat oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Maka subhanallah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku temukan engkau wahai Uqbah ibn Abi Mu'id keluar dari salah satu dari bukit Makkah di peperangan, maka aku akan penggal engkau dengan tanganmu terborgol, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perang Badar, Uqbah bin Abi Mu'id disuruh maju oleh sahabatnya. Uqbah sempat takut. Kata Uqbah, enggak, saya ingat ucapan Muhammad waktu itu. Kalau aku keluar dari bukit Makkah dan berhadapan dengan Muhammad di peperangan, aku akan dipenggal dalam keadaan terborgol tanganku, katanya. Masya Allah, ketakutan. Akhirnya sahabatnya bilang, namanya Umayyah bin Khalaf, enggak usah takut Uqbah, ayo, katanya. Umayyah ini adalah majikannya Bilal ibn Rabah.
dan kedua-duanya mati dalam perang Badar. Akhirnya kata Umayyah bin Khalaf, engkau kan punya tunggangan unta merah. Bila mana dia mau macam-macam denganmu, kau ambil unta itu, kamu kabur sekuat tenagamu, katanya. Subhanallah, ya. Qadarullah, Uqbah mati di tempat itu di perang Badar. Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Maka ini ayat menjelaskan tentang itu. Ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Coba dulu saya enggak dengerin provokasi dari Umayyah bin Khalaf. Nyesel kan? Nyesel di akhirat. Tapi kalau penyesalan di akhirat sudah tidak ada lagi maknanya. Ya. Karena sudah tinggal imman nar immal jannah, tinggal surga atau neraka. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Yang selanjutnya, maka setiap orang, dari riwayat ini Imam Al-Baghawi mengatakan, setiap orang memalingkan manusia, setiap orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah adalah disebut syaitan. Siapapun. Karena syaitan itu bisa dari kalangan jin atau dari kalangan ins, manusia. Yang kedua, semua orang yang saling mencintai dan berkumpul dalam rangka bermaksiat kepada Allah, mereka akan menyesali jalinan persahabatan dahulu mereka rajut di atas kedurhakaan. Makanya kalau pernah ada orang yang kita sesatkan, maksudnya kita dulu pernah nyontohin dia nggak baik, minta maaf. Karena kita tidak tahu kalau dia nanti akhirnya apa? Menjadi batu sandungan buat kita. Ikhwati fillah azanillahu wa yakum. Ini kata Imam Baghawi mengomentari ayat ini. Selanjutnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan Imam Qurtubi mengatakan tentang apa yang ada dalam surat tersebut, ya. Kata beliau bahwa kelak di hari kiamat orang zalim ini akan menyesal di saat penyesalan tersebut tidak manfaat baginya. Makanya kalimatnya ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Aduhai, kiranya laita, sebuah pengandaian yang tidak mungkin kembali. Laita namanya. Laita. Makanya orang kafir di akhir dari surat An-Naba bilang, ya laitani kuntu turaba. Dia pengen jadi tanah, pengen jadi pasir. Ya laitani. Nggak mungkin, nggak bisa. Ya laita. Laita itu kalimat pengandaian. Ya Allah, kalau bisa kembali, tapi nggak bisa. Makanya kemarin atau pernah kita dengar, laita syababu ya'udu yauman. Kalau seandainya masa muda kembali lagi pada satu hari, bisa enggak? Enggak mungkin. Makanya kalimat laita itu adalah pengandaian diiringi rasa penyesalan. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Dalam kitab Zuhud, Imam Ibnul Mubarak ya menyampaikan nanti di akhirat, Masya Allah, saat penghuni surga telah masuk ke dalam surga, mereka cari sahabatnya. Ya Rabb, aina fulan? Kana ya'muruni bit-tha'ah. Ya Allah, mana si fulan? Dulu pernah ngajak saya ke ta'lim, kirim broadcast ke saya, mengingatkan saya tentang tahajud qol, ingatkan tentang duha qol, ingatkan ini dan seterusnya, membroadcast pada nilai-nilai baik, menegur saya dalam masalah yang saya keliru, menggapai tangan saya agar tidak terjerembab dalam lubang kenistaan. Aina huwa? Mana dia sekarang ya Rabb? Insyaallah. Kata Allah apa? Coba kamu keluar cari sana. Didapati di neraka, Pak. Dia minta kepada Allah agar dikeluarkan. Sempat ramai penghuni neraka. Akana minas sha'imina bin nahar. Adakah orang yang keluar tadi, penduduk sini yang pindah ini, apakah dia selalu puasa di siang hari? Dijawab tidak. Akana minal qa'imina bil lail, atau dia sering salat malam dulu? Tidak. Lantas kenapa dia dikeluarkan? Li'anna lahu sadiqun hamim. Karena dia punya sahabat yang baik. Dia punya sahabat yang saleh, yang mengingatkan dulu waktu di dunianya, atau dia bersamanya dalam ketaatan. Masya Allah. Makanya pesan saya ya jamaah ya, kalau jamaah bapak dan ibu enggak mendapati saya di surga, ingat nama saya, Ahmad Ridwan. Cari saya dan minta sama Allah keluarkan dari tempat di mana saya berada. Ya, insyaallah. Tapi kalau untuk jamaah, saya nggak hafal namanya, mohon maaf. Ya paling nanti cuma saya ingat dulu yang di Masjid Albina gitu aja. Ya Allah, dulu yang pernah hadir Masjid Albina mana ya Allah gitu ya.
Kalau itu saya duluan ke surga insyaallah. Baik. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Maka penyesalan setelah mereka tahu yang dikeluarkan ini karena punya sahabat yang baik, akhirnya mereka mengatakan fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ya Allah, alangkah celakanya kami enggak punya teman-teman yang loyal yang dulu. Mana itu loyalitas? Satu batang beramai-ramai, satu nampan beramai-ramai, satu piring beramai-ramai, satu ruangan beramai-ramai, satu kendaraan beramai-ramai. Mana mereka dulu ya Rabb? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kalau ada satu masa kesempatan sekali lagi ya Rabb, kami mau pulang, kami mau kembali ke dunia, kami mau berteman dengan orang-orang yang baik saja, dengan orang-orang beriman saja. Insyaallah penyesalan di akhir. Ya. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana qarratan fanakuna minal mu'minin. Lihat penyesalan di akhir. Makanya kata Rasulullah wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Kalau bisa yang makan makanan kita, hidangan kita itu orang yang bertakwa. Bukan orang sembarangan, orang yang bertakwa. Kalau bisa. Dan jangan sampai duduk di rumah kita kecuali orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini bukan berarti kalau ada tetangga kafir ya sedang main ke rumah kita, mohon maaf Pak ya. Tidak boleh Bapak duduk di tempat saya. Tidak, bukan itu maksudnya ya. Sebisa mungkin kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Sebisa mungkin. Sehingga persahabatan itu membawa atau berdampak kepada manfaat buat kita. Terakhir dari kajian kita hari ini, bahwa sahabat yang baik itu atau pertemanan yang baik itu atau kekuatan dan kebersamaan dalam kebaikan itu, kalaupun kita lemah, kita akan menjadi lebih kuat. Sahabat yang lemah dan kita pun lemah, tatkala lemah bertambah dengan lemah, dia akan menjadi kuat. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Kita sudahi. Setelah ini kalau mau ada yang didiskusikan, dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Ustaz, ada 2 orang sahabat telah terjalin selama 15 tahun. Akan tetapi setelah jarang bertemu, salah satunya berubah, sehingga ada hal yang membuat sahabatnya menjadi kecewa, lalu menjauh. Apakah hal tersebut boleh jadi karena faktor yang lain? Ya, faktor yang lain itu maksudnya adalah dia sudah baik, kenapa dia menjauh? Adakah itu menyisakan ganjalan kepada sahabatnya? Saya sering katakan, seseorang bersahabat baik dan seterusnya, kadang-kadang harus diuji dengan keuangan. Kapan kita mau lihat saudara kita itu, sahabat kita itu benar? Kadang-kadang kalau kita sudah berurusan dengan dia dalam masalah keuangan. Saat dia susah, dia datang dengan mengemis dan seterusnya kepada kita. Karena kita tahu ilmunya, kita bantulah saudara kita. Tetapi setelah dia mendapatkan hal itu, la salam, wala kalam, wala ta'am, semuanya enggak ada. Tidak ada salam, tidak ada ucapan, ya tidak ada dan lain sepertinya. Akhirnya apa? 15 tahun tanpa kabar, ketemu lagi. Berubah orang ini? Sangat mungkin. Kenapa berubahnya? Karena boleh jadi karena tindakan kita yang dia kecewa dengan kita. Bisa jadi. Karenanya apa? Kita baru melihat kesetiaan sahabat kita. Ini terkadang ya, kalau sudah berurusan dengan uang. Itu sering tersingkap wujud aslinya. Sering terlihat bagaimana kondisi realnya, ya, hakikat kebenaran sifatnya. Kadang seperti itu. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, banyak faktor, salah satunya ini. Atau mungkin dia mendapatkan sesuatu kabar tentang kita yang boleh jadi dia tidak klarifikasi. Itu boleh jadi. Sehingga apa? Ada pihak ketiga yang ingin mengadu domba kita dengan dia. Nah, ini harus kita tanya. Kenapa ukhti begini? Kenapa ibu begini? Atau kenapa akhi begini? Kenapa bapak begini? Atau kenapa ente begini sih? Dulu kan kita baik-baik. Kenapa kok jadi berubah begini?
karena boleh jadi ada pihak ketiga yang ingin memecah persahabatan kita yang sudah kita semai begitu lamanya 15 tahun tadi. Baik. Nah ini nih yang dahsyat ini. Ada orang bersahabat, namun setelah pernikahannya, ya, ternyata suaminya menikahi sahabatnya secara diam-diam. Masya Allah. Ya. Setelah itu ketahuan, akhirnya mereka bercerai. Apakah hal tersebut dibolehkan dalam Islam? Dua sahabat yang saling mencintai dan nikah oleh satu orang laki-laki. Sebenarnya kalau bicara tentang gini, apa yang menyebabkannya dulu? Kalau yang menyebabkannya adalah karena masalah kemungkaran, itu yang tidak boleh. Pertanyaannya, suami ini menikahnya dengan cara mungkar atau tidak? Itu dulu. Ustaz, tapi dia nikah tidak bilang-bilang. Di mana-mana kalau poligami bilang itu umumnya istri nggak bolehin. Di mana-mana umumnya, kecuali yang sudah terkondisikan. Nah, kalau kemudian akhirnya si perempuannya ini bercerai, minta cerai bahkan karena ternyata istrinya adalah sahabatnya, maka apakah dibenarkan? Kita katakan tidak dibenarkan. Memberi syarat seperti itu juga tidak boleh, karena kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, maka seorang perempuan tidak boleh, tidak halal, la yahillu limra'atin an tatluba min talaqaha min ukhtiha. Tidak halal bagi seorang wanita, kama qala Rasul, tidak halal bagi seorang perempuan meminta cerai dari saudarinya. Ya, tidak halal. Makanya apa? Ya seperti itu adanya. Walaupun mungkin kondisinya berat, memang berat, tetapi yang lebih baik adalah seorang istri mencarikan untuk suaminya kalau bisa sahabatnya, itu yang lebih baik, ya, agar tercipta rukun, mungkin begitu ya. Tetapi kalau misalkan seperti itu, memang kita katakan diam-diam, di mana nikah itu kan untuk sakinah, mawaddah warahmah. Kalau diam-diam begitu akhirnya apa? Sesuatu yang apabila di kemudian hari terjadi tersingkap dan ketahuan, terjadi ledakan, dan ini akan lebih bahaya, dan nauzubillah begitu ya. Yang tadi ini, maaf, ada baliknya. Apakah ini pengaruh setan yang tidak suka karena dua orang sahabat yang bersatu karena Allah kemudian menjadi retak? Bisa jadi. Kan setan itu nggak pernah tinggalin. Jangankan lagi sahabat yang, maaf, boleh jadi tidak satu darah. Yang satu darah saja, setan itu bertepuk tangan kalau terjadi permusuhan di antara mereka. Buktinya mana? Qabil dan Habil. Tatkala Qabil mengatakan kepada saudaranya, qala la aqtulannak, kalau kamu nggak bisa diam, saya bunuh kamu. Apa ancaman ini keluar? Kenapa ancaman ini keluar? Karena ada peringatan dari saudaranya Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa. Makanya merasa tersinggung, Qabil mengancam saudaranya membunuhnya. Tapi apa yang dikatakan oleh saudaranya Habil? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi liaqtulak. Habil mendengar ancaman itu tidak malah menimpali, malah justru mengatakan, kalau engkau bersemangat menghunuskan, menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, hal itu tidak denganku. Hal itu tidak denganku, katanya. Aku tidak akan membalasnya kepadamu, tidak. Ma ana bibasiti yadi liaqtulak. Aku enggak akan melakukan hal yang serupa. Subhanallah, ya. Makanya apa? Syaitan jangan lagi sahabat yang mungkin ayah ibu kita berbeda. Dengan yang satu darah saja, setan itu pengen bercerai-berai. Suami dengan istri bercerai-berai. Makanya iblis pernah memanggil bala tentaranya. Ditanyanya prestasi-prestasinya. Kamu apa prestasinya? Oh, saya berhasil menggoda kaum muslimin kalau makan enggak baca doa. Kalau yang satu berhasil menggoda seseorang pakai pakaian tidak berzikir. Tapi hal itu dianggap biasa oleh syaitan, oleh iblis. Biasa. Tapi giliran yang satu
Apa keberhasilannya? Keberhasilannya adalah mencerai-beraikan, memisahkan suami dengan istri. Subhanallah. Ya mungkin boleh jadi udah puluhan tahun, 30 tahun berumah tangga, 40 tahun mungkin. Apa yang dilakukan oleh iblis kepada dia, kepada prajuritnya tadi? Anta, memuji dengan kata-kata, engkau baru pasukan elit saya, engkau baru anak buah saya yang hebat, kamu baru, sampai kayak gitu. Subhanallah. Maka ikhwati billah azanillahu yakum, selalu iblis, syaitan dan bala tentaranya tidak akan pernah meninggalkan kita tunggang langgang hidup rukun, damai, bersahabat, setia, berteman baik atau berumah tangga dengan penuh kebahagiaan, melainkan mereka pasti akan menebar ya jala-jala dan jaring-jaring permusuhannya. Wallahu taala alam. Baik, begitu ya. Baik. Ada lagi silakan. Ustaz, jadi bagaimana caranya mempertahankan persahabatan, apalagi wanita terkadang ada pengaruh suami yang melarang. Suami melarang itu bagus, alarm namanya. Cuma dalam hal apa dulu? Kalau dalam kebaikan dia melarang, itu tidak tepat. Mengapa demikian? Karena dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang ta'at, tidak boleh suami melarang. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Taat kepada makhluk tidak diperkenankan dalam memaksiati Khalik, termasuk suami, termasuk orang tua. Nah, kalau seandainya persahabatan kita ini mungkin suami belum percaya gitu, alangkah baiknya justru kita libatkan dia. Kita kenalkan dia dengan suami sahabat kita, biar malah makin luas. Saya ada satu binaan saya di Cikeas sana, daerah Cikeas sana, dekat kota wisata sana ya. Itu subhanallah, dari awalnya satu klaster perumahan, masing-masing kenal ya, maksudnya suami antar suami kenal, istri antar istri kenal, buat pengajian. Sampai sekarang sudah berpisah klaster, beda perumahan, sudah beda. Tapi kalau ada kajian, mereka tetap komitmen datang. Insyaallah. Kayak ada family gathering sendiri begitu. Ya mereka rihlah kemana, sama anak turun, anak cucu mereka istilahnya, bawa anak-anak mereka, saling dikenalkan. Dan itu adalah sesuatu yang dibiasakan dulu di zaman Rasul. Maksudnya apa? Saling kenal. Bahkan ada kajian, ya, ada kajian tentang dahulu perbuatan para salafus saleh. Saya beri judul tuh gini, besanan yuk. Ya, besanan yuk judulnya. Kenapa besanan? Karena di antara para sahabat bukan hanya saling kenal, anaknya diperkenalkan satu sama lain, dijadikan suami dan istri. Iya, subhanallah. Saking kenalnya begitu. Abu Thalib, dulu Abu Lahab itu berbesanan dengan Rasulullah. Abu Lahab berbesanan dengan Rasulullah. Dua anak Abu Lahab menikah dengan dua anak gadis Rasulullah. Yang pertama Utbah, yang kedua Utaibah. Menikah dengan Zainab dan Ruqayyah. Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Karena Zainab menikah dengan Abil As dan Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Soal berbesanan. Rasulullah menjadi menantu untuk Abu Bakar. Ya. Kemudian siapa lagi? Umar Rasulullah menjadi menantu untuk Umar. Rasulullah menjadi mertua untuk Utsman. Ya. Kemudian Rasulullah menjadi mertua untuk Ali. Di sini juga boleh loh, ya. Bu, gimana Bu? Anaknya sudah siap belum? Boleh ya. Atau di sini antum laki-laki, bapak-bapak, boleh nggak? Boleh. Jadi bukan cuma untuk itu. Kalau bisa sama-sama ya. Sama-sama untuk ya dalam taat. Apalagi kalau kita tahu rekam jejaknya, ibunya baik, bapaknya baik, semajelis pengajian. Kenapa kita tidak bisa sepelaminan? Ya kan? Ya, kalau bisa silakan. Wallahu. Baik. Pak Ustadz, bagaimana cinta dua orang yang bersaudara sekandung? Apa juga akan bertengkar pada hari kiamat? Iya, bertengkar juga. Kalau bukan karena iman, bertengkar. Tapi kalau karena iman, tidak. Kalau dia tanpa takwa, bertengkar. Kalau dengan takwa, tidak. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunianya saja. Perang Badar itu menjadi perang yang memperjelas siapa loyal kepada siapa, siapa berteman kepada siapa.
Umar bersama Rasulullah di pihak Abu Jahal, bersamanya Al-As, paman Umar dari ibunya. Subhanallah, ya kan? Pamannya berhadap-hadapan. Dan ini bukan lagi bukan lagi di akhirat, di dunia. Abdurrahman bin Auf itu soulmate-nya Umayyah bin Khalaf. Tapi waktu perang Badar, Umayyah memilih sama Abu Jahal, Abdurrahman bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar bersama anaknya, Abu Bakar bersama Rasulullah, anaknya Abdurrahman bersama Abu Jahal. Ini di dunia. Kepada siapa dia loyal, siapa dia wala, bagaimana nanti di akhirat, betul kan? Bagaimana lagi di akhirat. Baik. Kemudian apakah sahabat yang mengajak amalan yang bid'ah itu juga dalam surat Al-Furqan termasuk dalam penyesalan? Iya. Menyesal nanti. Karena apa? Karena dia dulu pernah ngajak dalam hal yang gitu. Dan dia saling menyalahkan. Ya Allah, dulu dia ini yang ngajak saya. Insyaallah ya, makanya kalau mau, karena hidup ini cuma sekali, ajaklah yang baik-baik. Ajaklah yang jelas-jelas. Ajaklah yang manfaat. Jangan mengajak kepada perkara yang Allah dan Rasulnya tidak ridhai. Karena berat nanti sejumlah orang yang pernah terkondisikan mengikut kita, dia akan meminta tanggung jawabnya di hadapan Allah dan bermusuhan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang bisa kita kaji ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, dan saya mohon maaf kalau ada khilaf dalam penyampaian ini. Billahi sabilil haq. Ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.